Buat temen-temen, welcome to my channel lagi. Jadi hari ini gue mau sharing buat kalian semua gimana caranya lo bisa membuat uang 500 juta itu bisa jadi 5 miliar dalam waktu ya 3 sampai 5 tahun ke depan. Jadi gue kasih tips ya. Caranya itu compounding. Jadi biasanya gue itu ketika berinvestasi atau berbisnis, contoh misalnya bisnisnya properti, biasanya uang 500 juta itu bisa beli aset yang nilainya 1M. Jadi contoh harga pasarnya 1,5M, belinya 500 juta. Nah habis itu kita jual cepet ya, kurang lebih jual properti range-nya sekitar 3 sampai 6 bulan. Otomatis dari uang 500 juta kita jual cepet jadi 800 juta. Nah berarti kan ada selisih 300 juta nih. Nah 300 jutanya ini jangan lo pakai, tapi lu compounding lagi, lu puterin lagi. Jadi modal selanjutnya adalah di bulan semester kedua itu kurang lebih sekitar 800 juta itu bisa dapat aset yang nilainya 2M. Nah dari 2M itu teman-teman bisa dapat aset di 2M, teman-teman itu jual cepet lagi, itu kurang lebih 6 bulan lagi itu laku 1,5. Nah dari 1,5M itu bisa beli asetnya 3M. Tapi gue saranin buat teman-teman, kalau uang lu 1,5M itu dipecah jadi 3, jadi 500, 500, 500. Nah dengan modal aset 500 bisa dapat aset yang nilainya 1,5. Jadi modal 500 juta pertama itu dapat 1,5, 500 juta 1,5, 500 jutanya tuh dapat 1,5. Jadi total 1,5 dapat aset nilainya 4,5M kalau di total. Nah selanjutnya itu jual, mereka tuh ya paling sekitar 800 kali 3 kurang lebih segitu, 16 tambah 24. Nah 2,4M itu nanti laku nih, 3 aset itu total anggap aja 22,5M. Nah dari uang 2,5M itu teman-teman bisa dapat aset yang nilainya 5 miliar. Jadi kurang lebih sekitar ya sebenarnya 2 tahun tuh bisa, ya anggap aja 3 tahun deh ya, 3 tahun itu udah paling terburuk. Makanya gue saranin buat temen-temen ya, gue saranin buat temen-temen yang paling penting ini ketika kita investasi itu, yang pertama itu kita harus tahu balik modalnya kapan, berapa lama balik modalnya. Kalau gue pribadi balik modalnya tuh kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tahun tuh harus bisa balik modal udah sama profit kalau bisnis retail ya. Nah kalau misalnya setelah balik modalnya ketahuan profitnya berapa, nah sharing profitnya berapa, kalau gue pribadi sharing profit kurang lebih sekitar minimal terburuk profit kita tuh kurang lebih 15%, itu terburuk. Lebih dari itu range-nya ya, terburuk pun 15%. Nah selanjutnya kita udah tahu profitnya berapa, terus juga kita udah tahu balik modalnya berapa lama. Selanjutnya adalah manajemen risiko. Nah manajemen risiko itu adalah fundamentalnya apa, jaminannya apa. Jadi setiap investasi yang gua investasikan itu pakai yang namanya proteksi atau jaminan. Jadi contoh ada asuransinya. Jadi contoh modal gua beli di perusahaan A ya, semua bisnis ya. Jadi gua kalau misalnya investasi di perusahaan A misalnya, gue investasi sebesar 1 miliar, berarti gue pegang jaminan apa nih? Nah, jaminannya biasanya lebih besar daripada modal masuk. Contoh jaminannya 2 miliar kayak gitu teman-teman. Jadi gue berinvestasi, ada beberapa orang menawarkan produk investasi, gue investasi di perusahaannya, beli sahamnya. Jadi tapi gue pegang yang namanya proteksi jaminan. Nah karena apa? Karena sekarang ini gue udah mengelola dana investasi itu kurang lebih 10 miliar. Jadi ada masih yang bertahan ya, ada bertahan dari lama, ada yang keluar masuk gitu ya. Jadi semua klien-klien gue, investor-investor gue itu tidak pernah mengalami kerugian sepeser pun ya, tidak pernah mengalami kerugian sepeser pun. Jadi karena apa? Karena setiap investasi yang dia investasikan itu berbentuk menjadi aset, atau semua investasi yang dia investasikan itu ada yang namanya proteksinya, ada yang namanya jaminannya. Jadi mereka nggak pernah rugi. Itu poinnya yang teman-teman harus tahu. Itu yang paling utama. Nah sekarang target gue adalah memperbanyak lagi modal. Kenapa gue pakai dana investor? Karena kalau misalnya dana gue pribadi itu muternya lama guys ya, muternya lama.
butuh waktu balik modal aja 2 tahun. Atau misalnya contoh nih, modal gua 100 juta ya, paling profit berapa sih? 10% misalnya, bisnis retail ya, 10% paling 10 juta kan. Tapi kalau kita pakai dana investor dipatungin gabungan misalnya jadi 1 miliar gitu, dari 1 miliar kita bagi hasil, gue bisa menghasilkan dari 1 miliar 10%-nya 10%-nya 100 juta. Investor 50, gua 50, keuntungan lebih besar pakai dana. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman dalam bisnis, yang paling penting itu selain skill dan kerja, teman-teman harus punya modal yang besar. Jadi kalau misalnya teman-teman perusahaannya mau growth besar, mau cepat besar, nggak bakalan bisa pakai duit pribadi. Teman-teman kalau mau perusahaannya cepat besar seperti Gojek, Tokopedia, teman-teman harus bisa cari yang namanya investor. Dan investor tuh penting, karena selain teman-teman bisa dapat modal dari bank, teman-teman juga harus bisa dapat modal dari investor. Karena misalnya contoh nih, ternyata kredit kita macet nih di bank, di zaman kredit itu macet, kita pakai dana investor dulu untuk tarik sertifikat dulu, ya kan, pasti sertifikat ke investor sambil kita cari kredit lagi di bank B. Jadi kita take over aja seperti itu. Jadi tujuannya itu untuk jangka panjang, perusahaan itu bisa bertahan ketika krisis. Jadi kebanyakan orang-orang ketika investasi atau berbisnis, kenapa mereka bangkrut atau gagal bisnisnya? Karena mereka nggak punya dana investor, ketahanan dananya habis. Ya, misalnya contoh dia ambil kredit di bank, ternyata bisnisnya turun, kreditnya macet. Nah, terus habis itu ketika macet dia nggak bisa ambil kredit lagi. Kenapa? Karena udah BI checking jelek. Nah, kalau misalnya teman-teman punya investor, ketika kreditnya itu macet di bank, bisa ditalangin dulu sama investor, selanjutnya nanti bisa dipindahin ke bank selanjutnya. Itu strategi gua buat teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang pengen join workshop gua itu tanggal 3 April 2023, join di member VIP. Langsung aja daftar sekarang. Gimana caranya buat uang 500 juta jadi 5 juta?